Saudara, saya ingat di firman Tuhan katakan waktu Elisa dikepung dengan tentara. Dan kemudian pembantunya namanya Gehasi bilang, Nabi ya, Tuhan Elisa, kita dikepung oleh tentara. Terus apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa? Jangan khawatir, yang ada pada kita lebih banyak daripada mereka. Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terus Nabi Elisa bilang, Tuhan bukalah matanya. Dan kemudian Gehasi dibuka matanya. Dan dia melihat tentara sorgawi. Bala tentara sorgawi di langit, di atas semua berkumpul bersama-sama. Saudara, kita tidak tahu saudara, bahwa ada malaikat-malaikat, ada roh-roh yang dahsyat yang bersama-sama dengan kita, merayakan kemenangan bersama-sama dengan kita. Dan dia ingin gereja ini berada terus di dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya. Saya ingin bagikan satu firman yang saya beri judul Church on Fire. Saudara, Church on Fire artinya ya on fire berarti bersemangat ya. Kalau kita lihat tim bola, wah dia lagi on fire. Tim itu lagi on fire. Dan saya suka bola karena bola itu tim, bukan perorangan. Artinya tidak bergantung pada satu orang. Ada striker, ada kiper, dan tim bola itu selalu oper-oper ya. Jadi seperti gereja sebenarnya. Semuanya diberikan karunia yang berbeda-beda. Ada pemain musik, ada yang melayani sebagai usher, ada yang berkhotbah, ada yang lain-lain semua. Tidak ada yang lebih penting. Dan saya posisi striker saat ini. Dan saya mau gol kita akan sampai, bukan cuma main-main kayak tim bola yang oper-oper bola tidak pernah gol, itu bukan tim yang baik. Kita harus gol, amin. Harus menang. Berapa 0, 5-0, 8-0, 10-0. Kita harus lebih daripada pemenang saudara. Kita adalah tim saudara. Church on fire. Tapi bukan cuma sekedar api dan semangat manusia. Tapi ini bicara tentang api Roh Kudus. Api Tuhan yang akan turun pada jemaat, pada setiap anggota jemaat. Dan mereka berapi-api untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan. Panggil yang Tuhan inginkan. Tuhan ini supaya gereja, setiap gereja dari generasi ke generasi seperti jemaat mula-mula di mana Roh Kudus turun pertama kali. Jadi Church on Fire berbicara tentang model gereja waktu gereja mula-mula di mana Roh Kudus turun di Kisah Rasul pasal yang kedua. Saudara, di Kisah Rasul pasal yang kedua, api turun pada mereka. Dan kepada setiap orang, saudara tahu enggak? 120 orang, saudara berapa? Kita berapa sebenarnya ya? Lebih daripada 120 mungkin. 120 orang, api ada di kepala mereka masing-masing. Artinya tidak ada yang terkecuali dari satu anggota jemaat pun yang tidak dilanda oleh Roh Kudus saudara. Tuhan inginkan seperti itu. Dan sewaktu setiap anggota itu berkumpul bersama, mereka akan jadi api yang besar, api yang kuat. Ya, ini ibarat api unggun saudara. Kalau dua api, apinya kecil. Maksudnya dua kayu api. Ya, kalau 5-10 api akan menyala semakin besar. Dan sewaktu ada api, ada apa? Ada kehangatan. Sewaktu ada api, ada kuasa. Iblis dikalahkan, iblis dihancurkan. Jadi waktu pertama kali saya berpikir tentang Church on Fire ini, saya pertama kali cuma ada ide, wah harusnya jemaat kita berapi-api. Ini pikiran manusia saja. Tapi sewaktu saya mulai mempersiapkan firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapat sesuatu yang lebih dalam dari itu saudara. Sama seperti seorang penggali tambang. Waktu survei pertama dia berpikir cuma ada nikel di sini. Cuma ada ter di sini. Cuma ada mungkin batu-batu berharga. Tapi sewaktu digali, ada menemukan emas, ada menemukan intan, ada menemukan hal yang berharga. Demikian firman Tuhan saudara,
Kalau saudara gali semakin dalam akan keluar emas permata saudara. Ini yang saya dapatkan. Saya hanya berpikir pertama kali church on fire, jemaat berapi-api, Tuhan inginkan seperti itu. Tapi waktu saya merenungkan ada benang merah rencana Allah dalam setiap hidup, setiap generasi untuk memakai anggota-anggota jemaat yang harus on fire saudara. Tidak bisa biasa-biasa, tidak bisa suam-suam. Karena adalah peperangan demi peperangan yang mereka akan duduki, membawa panji kemenangan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa lakukan apa-apa saudara. Nah selama ini, mungkin banyak gereja, mungkin banyak pemimpin, gembala-gembala yang berusaha dengan pikiran, kemampuan sendiri. Dan saya katakan itu bagus. Kita planning, kita berencana, kita belajar, kita masuk sekolah teologi, S1, S2, S3, atau apapun S-Teller dan sebagainya. Tapi sampai kecuali kita menemukan Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita, itu tidak ada artinya apa-apa saudara. Karena Tuhan ingin gereja di-empower, dikuasai, dikendalikan, dipimpin, dituntun hanya oleh Dia sendiri. Dan Dia adalah Roh saudara. Itulah sebabnya sewaktu terjadi hari Pentakosta itu adalah nubuatan Tuhan, Yesus sendiri. Tuhan mengatakan jangan dulu pergi kemana-mana. Jangan dulu pergi ke tempat yang lain. Tinggallah di Yerusalem. Karena apa? Karena janji Tuhan dari tempat yang maha tinggi perlu turun lebih dahulu. Mereka perlu dilengkapi dengan kuasa yang tidak lain daripada Dia sendiri dalam bentuk yang lain. Nah, saya mau coba kita lihat dulu tentang api. Kenapa api? Kenapa firman Tuhan mengatakan mereka ada api, lidah-lidah api di kepala. Apa maksudnya api di sini? Ya kita tahu sebenarnya dalam perjanjian lama, kalau kita lihat ke belakang, Tuhan selalu menunjukkan kehadirannya. Lewat banyak hal, Roh Kudus juga dengan merpati dan sebagainya. Tapi banyak peristiwa-peristiwa yang Tuhan tunjukkan dengan api. Saudara mau coba saudara lihat misalnya. Pertama kali ada Musa. Musa di Gunung Horeb, dia 40 tahun masuk ke padang gurun, dibentuk Tuhan selama 40 tahun lagi supaya dia tidak mengandalkan kepintaran dan kemampuan dia sebagai seorang pangeran. Dia dibentuk oleh Tuhan selama 40 tahun. Jadi dia berumur 80 tahun, seorang kakek-kakek yang sudah tidak punya kepercayaan diri lagi, tidak punya kemampuan lagi untuk berbicara mungkin, sudah minder 40 tahun jadi gembala sapi domba dan sebagainya. Tapi Tuhan menampakkan diri dan Tuhan bilang Tuhan akan pakai dia. Tapi dalam penampakan pertama dia melihat api yang menyala. Benar tidak? Saudara tahu ceritanya. Api yang menyala di semak-semak. Dan kemudian Musa datang. Dan disitulah Tuhan berbicara. Aku mengutus engkau kepada bangsa Israel. Yang sedang dalam penganiayaan di Mesir. Dan mereka akan aku keluarkan dengan kuasaku. Dan aku mengutus kamu. Musa bilang aku sudah tidak punya kemampuan bicara. Silakan utus yang lain. Tuhan bilang aku menyertai kamu. Kuncinya. Kalau Tuhan menyertai kita, apapun kita, siapapun kita, tua apapun kita, muda apapun kita, latar belakang apapun kita akan keluar sebagai pemenang saudara. Tuhan yang memakai kita, Tuhan yang akan menuntun kita. Ini yang terjadi pada Musa, mulai dengan api. Itu yang terjadi saudara. Kemudian apa yang terjadi juga ada api yang lain saudara. Api yang lain, waktu Musa menuntut bangsa Israel, sudah keluar dari Mesir, masuk ke Gunung Sinai. Masuk di Gunung Sinai di sana, apa yang terjadi? Tuhan menampakkan diri dengan kemuliaannya, mulai dengan api asap yang besar, yang tinggi sekali. Dan dikatakan ada fire, ada api yang keluar. Menunjukkan kehadirat Tuhan, kuasanya yang dahsyat. Dan seluruh jemaat gemetar. Dan Musa bertemu muka face to face dengan Tuhan. Dan disitulah
Tuhan menuliskan 10 perintah Allah. Tuhan katakan begini, inilah 10 perintah Allah, inilah ketetapan yang kamu harus ajarkan dari masa ke masa, dari turun-temurun. Takut akan Tuhan, mengasihi sesama, itu kira-kira 10 perintah Allah disingkat. 5 bagian atau setengahnya tentang takut akan Allah, setengahnya tentang kasih kepada sesama. Kamu harus lakukan kepada anak-anak, ajarkan kepada anak-anak turun-temurun cinta kepada Tuhan. Kalau kamu taat, kamu diberkati. Kalau kamu setia, kamu akan dipakai. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan menjadi bangsa kesayangan, umat pilihan Tuhan. Dan kamu akan berjalan dari tempat ke tempat. Tidak ada penyakit, bahkan Keluaran 15 ayat 26 mengatakan, tidak ada penyakit bahkan akan berkena kepada engkau kalau kamu setia akan firman Tuhan. Dan mereka berjalan dituntut dengan tiang awan pada siang hari, tiang api, dan mereka merebut kemenangan demi kemenangan sampai masuk di tanah Kanaan. Ini adalah janji Tuhan kepada umat Israel. Nah, saudara, saya kembali, apa yang saya dapatin tentang kisah Pentakosta, saudara? Kenapa Tuhan memilih hari Pentakosta untuk turunnya Roh Kudus? Ada artinya, saudara. Pentakosta berarti 50 hari, bahasa Yunani. Itu artinya 7 kali 9 plus 1. 7 kali 9 plus 1. 7 minggu plus 1. Artinya 7 minggu sesudah hari Paskah. Hari kedua dan kemudian 7 minggu mereka merayakan satu perayaan waktu Tuhan turun, Tuhan menampakkan diri kepada umat Israel di Gunung Sinai. Jadi hari Pentakosta pada bangsa Yahudi zaman dulu adalah perayaan mereka datang di Gunung Sinai dan Tuhan menuliskan 10 perintah Allah. Supaya mereka bisa tahu bahwa mereka adalah bangsa yang diberkati. Mereka, kalau mereka taat, mereka akan menjadi bangsa kepunyaan Allah. Dan mereka akan dalam kemenangan demi kemenangan. Jadi ini dirayakan, saudara, menjadi hari Pentakosta. Jadi setiap tahun, bayangkan, kisah keluaran di Mesir itu 1300 sebelum Masehi. 1300 sebelum Masehi. Dirayakan sampai masa Yesus, taruhlah tahun 0. Selama 1300 tahun dirayakan, saudara. Dirayakan baik dalam besar atau kecil. Tapi pada masa Yesus, seluruh orang-orang Yahudi berkumpul pada masa itu untuk merayakan hari Pentakosta. Dan Tuhan memilih hari itu untuk turunnya Roh Kudus. Supaya perjanjian yang lama dirubah menjadi satu perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama adalah perjanjian di mana mereka taat pada hukum Taurat, mereka diberkati. Mereka menjadi umat pilihan Tuhan, mereka menjadi anak-anak Tuhan sebagai bangsa. Tapi perjanjian baru, Tuhan katakan, Tuhan akan menuliskan bukan pada loh-loh batu, tapi pada hati setiap orang-orang yang percaya. Firman Tuhan, Roh Tuhan akan menuliskan takut akan Tuhan pada setiap umat, pada setiap hati. Karena Tuhan akan menyertai. Itulah yang Tuhan lakukan. Jadi bukan cuma sekedar ada kuasa, ada urapan orang bilang. Tapi ada satu perjanjian baru. Gereja dirubah hatinya. Dan Tuhan mau tinggal. Makanya Tuhan katakan, jangan dulu kemana-mana. Ada 500 orang murid pada masa itu. 500 orang murid. Tapi hanya 120 yang masih tinggal. Ya, itu menarik, saudara. Ada yang silakan pergi sesuka mereka. Tapi 120 ini berkumpul menunggu apa yang janji Tuhan. Nah, coba kita lihat. Sebenarnya hari Pentakosta itu seperti apa? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di Kisah Rasul-Rasul. Mulai sebenarnya itu di Kisah 1 ayat 5 dikatakan sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi berapa hari lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Allah. Nah, itu sebenarnya perkataan Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Allah. Ingat, pada sebelumnya Yohanes Pembaptis itu pernah membaptis orang-orang. Dan Yohanes Pembaptis bilang, aku membaptis kamu dengan air.
Tapi dia yang akan datang kemudian jauh lebih besar daripada aku. Dia akan membaptis kamu dengan roh dan api. Roh Kudus digambarkan dengan api, saudara. Nah, ini sebenarnya yang terjadi. Tuhan mengatakan apa yang dilakukan oleh Yohanes. Dan kemudian Yesus mengatakan kamu akan dibaptis dengan roh Allah. Saya coba menggali lebih dalam apa arti kata baptisan. Okay? Baptisan mungkin dalam rock solid atau dalam DDT kita diajar ya baptis ya, artinya baptiso, ditenggelamkan. Tapi pada masa itu, pada masa Yesus hidup, orang Yahudi memakai kata baptiso untuk satu arti yang umum, bukan cuma sekedar sakramen baptisan. Maksudnya baptis pada masa itu adalah satu kegiatan yang dipakai untuk mengambil satu benda seperti misalnya tekstil, baju yang dicelupkan dan dibiarkan waktu setelah dia dicelupkan yang tadinya warna putih mungkin pas keluar akan menjadi warna merah seperti wantex. Kalau zaman dulu saya kenal namanya wantex. Dicelup dan dia berubah menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan, menjadi berwarna. Atau kalau misalnya saudara tidak mengerti, ada istilah lain, membuat acar, ya, ketimun, tadi masak dulu, katanya dimasak dulu dengan air, sebentar dikeluarin, taruh di cuka, dibiarkan begitu lama, tidak lagi jadi ketimun, jadi acar. Udah, saudara bisa pakai tuh makan babi panggang dan segala macam. Sekarang dia akan bukan ketimbun lagi, tapi yang permanen, acar. Udah berubah wujud, berubah fungsi, beda lagi dengan sebelumnya. Seorang yang dibaptis dengan air berubah lagi. Hidup yang lama mati, hidup yang baru kembali. Tapi seorang yang dibaptis dengan Roh Kudus dengan api, dicelupkan di api, dia akan keluar dipenuhi Roh Kudus. Dan dia ada api Roh Kudus, saudara. Berubah lagi. Dia berapi-api dari dalam. Amin, saudara. Ini harus terjadi pada setiap kita, saudara. Dicelupkan dalam api. Dicelupkan dengan Roh Kudus. Keluar berbuah roh. Karunia roh. Hidup untuk dipimpin roh setiap hari. Amin. Saudara rasakan dalam spirit saudara. Karena kita adalah manusia roh dan memiliki pikiran, jiwa dan memiliki tubuh. Saya tidak mau dikendalikan oleh tubuh saya. Saya mau dikendalikan oleh roh saya. Karena roh saya berhubungan dengan roh Kristus. Dan saya tidak peduli dengan umur saya. Karena roh saya bertumbuh dari hari ke hari. Dan membuat tubuh saya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus dalam hidup saya. Amin. Katakan kiri dan kanan. Kamu hidup oleh roh. Kamu dipimpin oleh roh. Amin. Dan kamu akan berapi-api untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Saudara merasakan semangat. Amin. Haleluya. Nah, baptisan inilah yang Tuhan inginkan. Terjadi kepada jemaat. Nah, jadi sekali lagi ada perubahan perjanjian lama dan perjanjian lama. Dalam Alkitab tuh banyak seperti itu ya. Apa kejadian yang terjadi perjanjian lama itu seperti bayangan apa yang akan terjadi pada perjanjian baru. Sewaktu umat Tuhan ya merayakan Paskah, apa yang mereka rayakan pada zaman dahulu? Passover. Ya, mereka merayakan Paskah karena anak domba yang disembelih dan kemudian mereka taruh di pintu-pintu dan roh Tuhan datang melihat kalau ada darah mereka lewat Passover, mereka melewati. Tapi kalau tidak ada darah, anak sulung mereka mati. Itulah yang dirayakan Paskah pada zaman dahulu. Tapi kemudian dirubah fungsinya, perjanjian baru, darah Yesus yang dicurahkan. Sehingga kita bisa selamat satu kali untuk selama-lamanya. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itu bayangan namanya shadowing. Perjanjian lama ke perjanjian baru. Hal yang lain juga, baptisan air. Umat Tuhan keluarkan dari Mesir. Mereka melewati Laut Merah. Dan kemudian Laut Merah terbelah. Kemudian mereka melewatinya. Itu baptisan air, saudara. Kita ditenggelamkan, kita bangkit dengan kemenangan.
Tapi kita lupa tentang baptisan Roh Kudus ini, Pentakosta ini. Sewaktu Tuhan datang menuliskan roh-roh batu itu perjanjian yang lama. Kita hidup dalam hukum Taurat. Oh, saya mau bangun, saya harus berdoa. Saya melakukan ini, saya harus begini. Saya harus mencintai orang tua saya, mengasihi istri saya. Hukum Taurat, saudara. Kita tidak bisa hidup dengan hukum Taurat. Tapi dengan roh itu memampukan kita hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu namanya hidup dalam kemenangan. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Jadi jangan lupa, kita hidup dalam anugerah. Kita hidup dalam roh yang memampukan kita hidup. Nah, inilah yang Tuhan katakan. Coba saya punya catatan tapi saya lompat-lompat karena saya nggak mau terlalu terpaku sini. Tapi yang penting intinya dapat. Coba kita lihat dulu. Roh Kudus itu bukan cuma sekedar kuasa, saudara. Roh Kudus itu pribadi. Seorang pribadi. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 7 ya, dikatakan apa? Yesus memberikan pengajaran tentang Roh Kudus. Yesus mengatakan begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, karena dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia, karena dia tinggal bersama-sama dengan kamu dan akan ada di dalam kamu. Pertama kali Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa. Sepertinya ada gap ya, meminta kepada Bapa. Tapi sebenarnya nggak ada gap. Bapa dia adalah dia. Yesus adalah Bapa. Yesus adalah Roh Kudus. Jadi kalau Yesus minta kepada Bapa, pasti akan terjadi. Benar tidak? Yesus yang meminta, bukan kita minta. Yesus yang mendorong, Yesus yang mau supaya kita diberikan penolong yang lain. Dalam bahasa aslinya penolong yang lain dikatakan alon, ya, bahasa Yunani. Alon, kletos, parakletos, alon parakletos. Sedikit teologi, bawa teologi, tapi maksud kenapa begini ya? Artinya begini. Alon itu bahasa Yunani katakan bukan orang lain lagi. Penolong yang lain dia sendiri. Jadi kalau Yesus mengatakan aku akan berikan kau penolong yang lain. Bukan orang bilang pikir oh saya nabi mana, nabi A, nabi B. Dia sendiri dalam wujud yang mungkin yang berbeda. Roh Kudus. Ya, jadi dia sendiri yang akan datang padamu. Lebih baik aku pergi, firman Tuhan katakan, dia mengatakan demikian juga dalam ayat yang lain. Lebih baik aku pergi, kalau aku tidak pergi, dia tidak datang. Penolong yang lain. Dalam bahasa Latin dibilang comforter. Bersama-sama, forter artinya kuat. Dia mau duduk di samping kita, bersama-sama dengan kita, supaya kita kuat terus, saudara, amin. Comforter, amin. Saudara merasakan itu bagaimana Tuhan di dalam kelemahan kita selalu memberi kekuatan pada kita. Setiap hari pada saat kita lemah, pada saat kita patah hati, semangatnya patah, ada selalu Roh Kudus yang memberi kekuatan. Jadi kalau tanpa Roh Kudus, kita sombong, saudara. Kita berjalan dengan kekuatan sendiri. Ini yang Tuhan ikan, another helper, bahasa Inggris, another helper, bukan yang lain, Yesus sendiri. Ya. Oke. Nah, yang kedua dari ayat itu Tuhan mengatakan dia bukan zat, bukan materi, bukan power baterai gitu. Dia adalah pribadi, saudara. Roh Kudus adalah pribadi. Artinya kita bisa bicara kepada dia, kita bisa berkomunikasi dengan dia, kita bisa ngomong, kita bisa menangis, kita bisa berlutut dan diminta kekuatan. Jarang kita mengatakan Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus pimpin saya. Mulai saat ini berkomunikasilah selalu dengan Roh Kudus. Ini yang Tuhan inginkan. Makanya di dalam penutup Paulus ya, Paulus dikatakan semoga Allah memberikan damai sejahtera dan sebagainya. Terakhir dikatakan dan persekutuan roh menyertai kamu semuanya. Berfellowship dengan apakah kita punya fellowship dengan Roh Kudus? Jemaat mula-mula, jemaat di Kisah Para Rasul sangat berkomunikasi dengan Roh Kudus.
Mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka mau diarahkan oleh Roh Kudus hari demi hari. Oke? Nah, saya mau ambil satu doa daripada Paulus ya di Efesus 3 ayat 14 dan 21. Dikatakan begini, ya. Karena itu aku berlutut di hadapan Bapa yang adalah sumber segala keluarga di sorga dan di bumi. Dan aku mohon, ini Paulus berdoa, supaya ia sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Artinya Tuhan Yesus sangat kaya dasar memberikan kekuatan kepada kamu oleh rohnya. Rohnya supaya Kristus diam dalam kamu. Roh Kristus diam dalam kamu. Oleh imanmu kamu berakar dan berdiri teguh dalam kasih supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus, semua orang percaya dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus, dan supaya kamu mengenal kasih Kristus yang melebihi segala pengetahuan sehingga kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Amin. Katakan, saya mau dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Bayangkan Allah sendiri yang mau memenuhi. Bukan berarti Allah itu besar dan masuk di kita yang kecil. Sebagian rohnya dikasih ke kita saja. Dalam perjanjian lama sebagian saja dikasih sudah jadi dahsyat mereka, sudah jadi nabi. Roh akan tinggal dalam diri kita. Ini doa yang powerful saudara. Saudara mau berdoa kepada orang lain, pakai doa ini. Doa Tuhan supaya anak saya dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus. Supaya dia bisa memahami betapa lebar dalamnya Kristus. Dia mengatakan saya tidak dikasihi. Oh jauh Tuhan mengatakan. Dia sangat mengasihi. Oke, lebar betapa dalamnya. Dan dikatakan di sini, bagi dialah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dengan jauh lebih banyak daripada yang kita mohonkan atau kita pikirkan. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dalam Kristus Yesus dan turun-temurun dan sampai selama-lamanya. Apa yang disebutkan bagi dia yang sanggup? Yang kita nyanyikan tadi. God is able. Bukan berarti Tuhan yang sanggup, kita tidak sanggup. Oke, artinya begini saudara. Kita tidak sanggup. Kita tidak bisa melakukan sesuatu. Kita tidak bisa menang. Tapi dengan Allah, kita lebih daripada pemenang. Bukan kita yang sanggup, God is able. Tuhan yang memampukan kita untuk kita berhasil, untuk kita menang. Supaya apa? Dari turun-temurun, Dia yang dipermuliakan. Jadi kalau kita menang, woi saya menang. Dia yang dimuliakan. Dia yang ditinggikan. Amin. Bukan kita yang ditinggikan. Jadi apapun, saudara diberkati, saudara dipakai Tuhan, saudara kepundan Roh melakukan mujizat, Dia yang ditinggikan. Dia yang diagungkan. Oke, amin. God is able. Tuhan mampu saudara. Mulai saat ini jangan bilang saya tidak bisa. Memang kamu gak bisa. Memang God is able. Tuhan memampukan kamu bisa. Oh Tuhan, saya mengejar ini saya tidak bisa. Saya rasa saya sudah bisa mengakhiri hidup saya. Di mana tempat yang paling tinggi untuk saya bisa terbang tinggi dan kemudian melupakan dunia ini. Mau bunuh diri saudara. Nggak bisa. Orang paling stres di dunia kan itu dah, mau bunuh diri. God is able. Apapun persoalannya, Tuhan mampu saudara. Saya mengalami dalam kehidupan saya. Saudara juga mungkin mengalami. Saya tidak bisa katakan dalam, bahkan saya tidak bisa ngomong saudara. Saya bicara di depan ini juga mujizat saudara. Saya adalah orang melankolis nomor 1 di dunia zaman waktu saya SMA. Bisa 2 jam di mobil, saya nggak ngomong, nggak ada satu kata pun yang saya akan keluar. Saya berpikir dengan hidup saya sendiri. Kalau saya disuruh ngomong sama orang, saya keluar dingin, keringat dingin. Sehingga kalau mau nginjil orang sedoain saya bukan doain orang lain. Tuhan semoga dia berhasil mengeluarkan kata-kata. Inilah saya saudara, ketidakmampuan saya. Tapi saudara, saya katakan, apapun kamu DCIS, ya, apapun melankolis, pragmatis atau apapun, ya, kamu pendiam, periang atau apapun, Roh Kudus mampu berubah saudara. Amin. Roh Kudus bertransformasi saudara.
Karena saudara dicelupkan dalam api dan saudara akan keluar dengan api Roh Kudus. Bukan kamu lagi yang hidup, Yesus yang hidup dalam kamu. Gereja kita jangan berpikir kita tidak mampu. Ini maksud Tuhan. Kenapa Tuhan mau jemaat mula-mula itu dipenuhi Roh Kudus dalam satu kesatuan? Karena Tuhan ingin memperlebar kerajaan Allah dari generasi ke generasi. Dan dia walaupun dia mampu, dia tidak turun tangan sendiri. Dia mau pakai kita sebagai partnernya untuk memperlebar kerajaan Allah. Dia mengutus 2 berdua. Dia mengutus 70 murid. Bukan dia lakukan, dia mengutus murid. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tanda-tanda ini akan menyertai. Tuhan menyertai, tapi kita yang harus pergi saudara. Saudara, kita tidak bisa transformasi kota ini. Tidak bisa ubah kota ini, bangsa ini kalau kita cuma diam saja. Tetap Roh Kudus ini adalah roh yang bergerak, bertindak dengan kita sebagai kaki. Amin. Dia adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Kita yang bergerak. Umat yang mengenal Allah akan action. Tetap akan menjadi kuat dan bertindak. Amin. Oke, saya mau tutup dengan satu. Karena saya ingin ini ada sambungannya. Ya. Saya sudah ngomong sama Pastor Diki dengan Pak Tim. Kita ingin merayakan hari Pentakosta. Sampai saat ini orang Yahudi masih merayakan hari Pentakosta. Dan itu perayaannya besar. Tapi kita tidak merayakan hari Pentakosta. Kita merayakan hari Paskah dan hari kenaikan. Benar tidak? Mungkin kita bisa usul ke Jokowi buat hari Pentakosta. Diterima atau tidak terserah. Oke? Karena hari Pentakosta ada hari yang dahsyat. Jadi sebenarnya kita akan kumpul lagi tanggal 18 dan saya ingin semua kita bisa datang. Kita akan worship menyembah Tuhan di upper room. Kita kan upper kan? Oke, paling tinggi kan? Kita akan berdoa memuji Tuhan dan kita akan membiarkan karunia Roh Kudus itu mulai berkembang, mulai keluar dari jemaat ini saudara. Jadi sebenarnya ada sedikit koreksi ya. Tadi ada rekaman merayakan kenaikan Yesus. Bukan, merayakan Pentakosta, merayakan turunnya Roh Kudus gitu. Dan semoga tiap tahun kita rayakan. Dan biar itu kita dapat semangat kembali gitu. Festival. Dulu Pentakosta yang mengatakan festival fix, seperti festival bola. Kita akan merayakan kemenangan Tuhan. Nah, saya mau tutup dengan ini ada satu nasihat di 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Oke, saudara tidak perlu baca, tapi kalau saudara kembali ke rumah saudara boleh renungkan. Di bagian terakhir dari nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dia menuliskan tentang bagaimana supaya jemaat hidup dengan karakter yang baik. Pertama mereka menghormati pemimpin, ya mereka hidup damai seorang terhadap yang lain, mereka menegur yang tidak tertib, membela yang lemah, sabar terhadap semua orang. Ya kita kadang-kadang kita tidak sabar dengan semua orang. Ini baik saudara, supaya kita itu menjadi cermin Kristus yang punya buah-buah roh. Ya Tuhan ingin Roh Kudus membuat kita jadi orang yang bersama seperti khotbah minggu yang lalu. Ya oke, kita ada value yang baik gitu. Ya, di mana kita menjadi kebaikan. Dan ini harus jadi nomor 1 dalam jemaat. Karakter lebih dahulu, buah-buah Roh Kudus harus lebih dahulu. Tapi bukan berarti karunia roh tidak penting. Ini yang dinasihatkan juga kepada oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam satu ayat dia mengatakan, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh dan jangan memandang rendah nubuatan-nubuatan. Jemaat yang lama jemaat Tesalonika sepertinya agak terganggu dengan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kadang-kadang agak liar, kadang-kadang agak aneh. Oke? Dan akibatnya mereka melarang, mereka membatasi dan akhirnya mati. Padam. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Okay? Bukan berarti ada aneh-aneh yang di luar, kita potong. Nggak usah lakukan. Itu sering terjadi dalam jemaat. Kadang-kadang kita itu kelebihan gitu ya. Agak liar. Kayak api lah. Api kadang-kadang liar kan bisa bakar pohon-pohon, bisa bakar rumah. Coba kalian buat main petasan di rumah, buat api unggun dalam rumah. Wah, bayangkan rumah saudara akan jadi seperti apa dan tetangga-tetangga akan jadi seperti apa. Bakar sate di dalam rumah, di dalam kamar. Saya mau inovasi baru bakar sate di kamar. Apa yang terjadi? Liar, aneh gitu ya. Tapi kalau pada tempatnya, oke,
kompor dinyalakan dengan api yang baik. Pemanas ruangan, api unggun di Gunung Papandayan seperti kemarin kita pergi. Tempat yang dingin menghangatkan kita. Api yang ditaruh pada tempat yang tepat itu luar biasa saudara. Nah inilah karunia bukan dipadamkan saudara. Tapi dikembangkan, dilatih dan kemudian biarkan itu jatuh pada tempat yang tepat. Bahkan Tuhan katakan ayat 21 harus dilakukan dengan tertib dan teratur. Harus dalam 1 Korintus 14, saya tidak akan bahas itu panjang. Kita akan lihat nanti pada tanggal 18. Itu harus dilakukan semua yang membangun, menasihati, menghibur. Jangan saudara pikir, oh saya mendapat karunia Roh Kudus. Wow, kamu akan kawin dengan, saya dapat dari Tuhan. Kamu akan kawin dengan yang sana gitu. Orang ini nggak tahu apa-apa langsung kawin gitu. Saya dengar ada Roh Kudus dari penabi, saya harus kawin dengan kamu. Dan harusnya dia bilang, saya juga harus dengar dari Tuhan. Oke? Nah, kalau ada 12 orang bilang yang sama, berarti ada 11 orang yang salah mendengar suara Tuhan. Jadi nubuatan juga bisa tidak sempurna, amin. Jadi harus hati-hati. Kita mengaturnya itu dengan sebaik-baiknya. Jangan semuanya ada satu orang mungkin yang harus mengamati gitu. Nah itu semua diatur dalam jemaat dengan sebaik-baiknya. Bukan dipadamkan, tapi jangan madamkan. Oke, katakan kiri kanan. Jangan padamkan roh. Amin.